Assalamualaikum anak-anak, kita akan melanjutkan materi matematika yaitu bangun ruang sisi datar untuk kelas 8. Nah, kalian pernah ikut kegiatan perkemahan saat pramuka nggak? Pasti pernah ya, atau enggak camping bersama keluarga? Pasti pernah ya, nggak akan mungkin, atau setidaknya kalian tahu perkemahan itu seperti apa. Pastinya kalian tahu salah satu perlengkapan wajib saat berkemah itu apa? Tenda ya. Nah, dalam materi ini kita akan membahas tentang salah satu bentuk bangun ruang sisi datar yang ada hubungannya dengan tenda. Nah, terus kalian pasti tahu ya nama bangun ruang sisi datar tersebut namanya apa? Prisma. Nah, nanti Ibu lihatkan ada gambarnya sini. Kalau kamu perhatikan baik-baik, tenda di gambar tersebut ada ruang di bagian dalamnya kan? Nah, itulah alasannya mengapa tenda yang berbentuk prisma masuk ke dalam salah satu contoh bentuk bangun ruang sisi datar. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, pengertiannya adalah prisma itu adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Kenapa sejajar dan kongruen? Karena sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Lalu, kenapa bisa ada penyebutan prisma segitiga, prisma segi 4, segi 5 ya atau sebagainya? Karena setiap penamaan untuk prisma disesuaikan dengan bentuk alas dan atapnya. Misalkan nih, alas dan atapnya berbentuk segi 8. Ya, berarti namanya dengan prisma segi 8. Nah, itu dia. Sama halnya seperti kubus dan balok, prisma juga memiliki sifat-sifat. Nah, prisma punya bentuk alas dan atapnya yang kongruen. Apa sih kongruennya? Dari tadi Ibu bilang kongruen. Nah, artinya itu sama dan sebangun. Jadi arti kongruen itu sama dan sebangun. Kemudian setiap sisi bagian samping dari prisma itu berbentuk persegi panjang atau bisa jajar genjang. Nah, umumnya prisma itu memiliki rusuk yang tegak ya. Tapi ada pula rusuk prisma yang tidak tegak. Sementara itu, sifat prisma lainnya ialah setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama panjang pula. Jadi nih, yang pertama sifatnya adalah bentuk alas dan atap kongruen. Jadi, alas dan atapnya sama ya, sebangun. Yang kedua, setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Nah, yang ketiga itu memiliki rusuk yang tegak. Tapi ada juga yang tidak tegak. Nah, yang keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Nah, terus ada rumus-rumusnya. Jadi rumus-rumus yang ada dalam prisma itu tidak jauh beda dengan yang ada pada bangun ruang sisi datar. Nah, ini jadi bisa kita gunakan untuk menghitung luas permukaan prisma, volume prisma, bentuk banyak titik sudut, terus banyak sisi prisma, banyak rusuk prisma. Lalu seperti apa sih rumus-rumusnya? Nah, yang pertama, luas permukaan, yaitu dengan simbol L besar. Jadi sama dengan luas permukaan atau L besar sama dengan 2 dalam kurung L alas tutup kurung ditambah dalam kurung K alas kali tinggi. Nah, itu untuk mencari luas permukaan. Kita cari volume, berarti V sama dengan L alas dikali tinggi ya. Nah, terus kalau banyaknya rusuk, kita rumusnya adalah banyaknya rusuk sama dengan 3 dikali N. N itu banyaknya berarti ya.
Nah, kalau banyaknya sisi berarti kalau ada banyaknya berarti ada n-nya nanti rumusnya. Berarti banyaknya sisi sama dengan n ditambah 2. Terus banyak titik sudut. Banyak titik sudut itu rumusnya sama dengan 2 kali n. N ini merupakan segi dalam prisma. Misalkan prisma segi 4 berarti n-nya ada 4. Banyaknya gitu ya. Paham? Oke, Ibu cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan kalian dapat menerima materi yang Ibu sampaikan. Setidaknya intinya dan pengertiannya kalian tahu apa yang dipelajari hari ini, dan kerjakan tugasnya. Nanti Ibu kirimkan link seperti biasa di grup dan kerjakan ya. Ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.